semuanya, aku Aci dan aku udah belajar bahasa Korea selama 12 tahun dan ngajar bahasa Korea selama 6 tahun. Jadi kali ini aku berencana untuk ngejalanin 30 days challenge dimana aku bakal ngajarin bahasa Korea dari YouTube selama 30 hari setiap jam 12 siang. Jadi kalian bisa stay tune di channel ini untuk belajar bahasa Korea pemula dan sampai yang ribet-ribet juga bisa kita pelajarin bareng. Sebelumnya aku pengen ngasih tau kalau aku juga manusia biasa, jadi kalau misalnya kalian menemukan kesalahan dari pengajaran aku, kalian bisa ninggalin komen secara baik-baik ya. Nanti bisa kita diskusiin bareng dan bahkan mungkin bisa jadi pelajaran baru buat aku. Kemarin kita udah belajar gimana caranya ngerubah kata dasar jadi kata kerja atau kata sifat yang udah ada grammarnya biar bisa dipakai di satu kalimat dalam bahasa Korea gitu kan ya. Nah, sebelum kita belajar cara membuat kalimat secara lengkap, apalagi yang di video ini fokus untuk yang kata kerja dulu ya. Kalian harus tahu dulu nih cara ngebikin kalimat pakai grammar yang informal. Informal itu masuknya masih sopan, oke? Jadi bikin kalimat dalam bahasa Korea yang bisa dipakai sehari-hari tapi masih sopan. Ini yang bakalan kita pelajarin sekarang. Bentuk kalimat ini pasti sering banget kalian dengar dalam drama-drama atau variety show atau lagu-lagu juga. Jadi, kalimat-kalimat dalam bahasa Korea yang belakangnya ada yo-yo-nya itu berarti kalimat tersebut sopan, tapi bisa dipakai sehari-hari. Nah, rumusnya kita biar bisa bikin kalimat pakai yo-yo-yo ini gimana sih? Nggak segampang yang Om Nita sama Semnita kemarin, ini rada lebih ngejelimet dikit gitu. Rumusnya kayak gini. Oke. Jadi kalau kalian udah ngelihat rumus yang tadi, ini aturannya untuk kata kerja dan kata sifat, jadi berlaku untuk dua-duanya ya. Nah, tapi untuk kalimat positif itu ada pilihan antara ayo, oyo, sama yoyo, tapi aku coret tuh jadinya heo gitu ya. Nah, kenapa ada 3 macam? Karena emang ada aturannya, mana yang pakai A, mana yang pakai B, dan mana yang pakai C. Nah, sebelum kita ngebahas itu perbedaannya, kita lihat dulu ke yang negatif, karena yang negatif simple banget. Yang negatif tinggal verb atau adjective hanya dihilangin ya kata dasarnya. Dari kata dasar itu hanya dihilangin dulu, terus langsung masukin ji anayo. Ji anayo, dan versi pertanyaannya juga tinggal tambahin tanda tanya aja sama aja, oke? Nah, kita sekarang langsung ngeliat ke gimana caranya ngebedain kapan kita pakai ayo, kapan kita pakai oyo, kapan kita pakai heo, oke? Jadi gini, aturan pertama, kalau misalnya ada kata kerja atau kata sifat yang setelah tanya dihilangin, huruf vokal terakhirnya, mau dia yang di paling akhir kah atau dia di tengah-tengah, tapi pokoknya huruf vokal terakhirnya adalah A atau O tidur, dia berarti pakainya yang ayo. Oke? Contoh pertama, kata tanya ilangin jadinya ka ayo gitu kan. Nah, tapi karena A sama A jadinya digabungin aja nggak sih? Nah, jadi digabungin jadinya kayo. Oke? Contoh yang kedua, puta. Puta, setelah tanya dihilangin, huruf vokal terakhirnya adalah O tidur. Berarti dia pakainya ayo. Terus jadinya bu ayo. Tapi kan O tidur sama A bisa digabungin jadi wa. Ya udah, jadinya buayo. Jadi kalau misalnya huruf terakhirnya itu adalah vokal, jadi A atau O, dia bisa digabungin ya. Jadi yang berakhiran A tinggal langsung ditambahin yo doang, yang berakhiran O bisa jadi wa gitu. Contoh ketiga, cota. Ini akhirannya konsonan. Setelah tanya diilangin, huruf vokal terakhirnya apa? Walaupun dia nggak di akhir, tapi huruf vokal terakhirnya itu adalah O tidur ya kan? Nah, tapi berarti O ini nggak bisa digabungin dong sama A karena dia masih ada H-nya di bawah. Jadi dia bentuknya tetap cuayo gitu ya. Udah ngerti? Kalau gitu kita langsung ke yang selanjutnya. Kalau misalnya ada kata kerja atau kata sifat yang setelah tanya diilangin, huruf vokal terakhirnya itu adalah selain A, O tidur, atau hada, berarti dia pakainya oyo. Oke, pakainya oyo. Contoh pertama, derida. Setelah tanya dihilangin, dia kan jadi deri. Berarti i kan? I kan bukan A, bukan O tidur, dan bukan hata. Berarti dia pakai yang oyo. Jadinya deri oyo. Tapi kalau misalnya kita ngomong deri oyo, jadi kan cepet banget kan? Nah, dan dia huruf vokal sama huruf vokal, berarti bisa digabungin jadinya deri oyo. Deri oyo. Contoh yang kedua, cumercuta. Cumercuta. Setelah tanya dihilangin, dia kan jadi cumercu, ya kan? Dia bukan A, bukan O tidur, dan bukan hata, berarti pakai oyo. Cumercu oyo. Nah, kalau kita ngomongnya cepet, cumercu oyo, cumercu oyo, jadi gitu kan?
Nah, jadi U-nya bisa digabung sama si O berdiri ini. Jadinya chumerchoyo. Chumerchoyo. W-nya nggak terlalu yang chwoyo gitu nggak ya? Chumerchoyo. Contoh yang berakhiran dengan huruf konsonan ya, aku kasih ya. Bokta. Bokta. Setelah tanya dihilangin, dia kan jadi bok, ya kan? Huruf vokal terakhirnya adalah O berdiri. Berarti dia pakainya yang oyo juga. Berarti dia berubahnya jadinya bogoyo. Bogoyo. Kalau gitu kita masuk ke yang aturan terakhir ya. Jadi kalau misalnya ada kata kerja atau kata sifat dalam bahasa Korea yang berakhiran hata, itu udah pasti berubahnya jadi heo. Berubahnya jadi heo. Contohnya 시원하다. 시원하다 dia berubahnya jadi 시원해요. 시원해요. Paling simpel nih aturannya. Yang kedua contohnya ada 불편하다. 불편하다. Dia berubahnya jadinya 불편해요. 불편해요. Udah deh, aturannya sampai situ aja. Nah, aku ada tambahan info nih. Kalau misalnya kalian mau bikin kalimat negatif, itu nggak selalu harus pakai 지않습니다 atau 지않습니까 atau 지않아요. Tapi kita juga bisa pakai kata an ini. Nah, tapi rumusnya an ini ditaruhnya di depan, ya, di depannya kata kerja atau kata sifat. Jadi rumusnya an plus verb atau adjective. Contohnya, misalnya ada kata tada. Tada ini berarti tinggal dimasukin an depannya, terus belakangnya pakai grammar yang positif aja. Jadinya 안탑니다. Atau kalau misalnya versi yang informalnya, kata tada, terus tambahin an kan depannya, jadinya 안타요. 안타요. Terus kata misalnya 먹다. 먹다 jadinya 안 먹습니다. Atau 안 먹어요. Nah, tapi kalau misalnya ada kata-kata yang berakhiran hata, berarti an-nya ini ditaruhnya di sebelahnya hatanya. Jadi di tengah-tengah dia. Contohnya, 요리 hata. Berarti dia bukan an 요리 해요, tapi dia jadinya 요리 안 해요. Contoh kedua, 수영 hata. 수영 hata berarti jadinya 수영 안 해요. Dan untuk yang 안 해요 ini untuk verb aja ya. By the way, sebenarnya tuh aku lagi bikin kamus gitu dalam bahasa Korea. Udah selesai, tinggal diajuin copyrightnya aja, terus habis itu dijual gitu ya. Cuma prosesnya nggak cepet. Aku bikinnya aja udah dari tahun 2019. Semoga aja tahun ini selesai semuanya. Karena ini aku lagi mau ngajuin copyrightnya. Bahkan mungkin pas video ini up, udah aku ajuin up copyrightnya. Semoga aja kalian bisa belajar pakai buku itu. Karena itu enak banget, udah dibagi kata kerja, kata sifat. Jadi kalian nggak perlu yang kayak kata sifat yang mana ya, kata kerja yang mana ya gitu. Jadi jauh lebih gampang kalau kalian lagi belajar bahasa Korea pakai kamus itu. Doain lancar ya. Nah, kita langsung aja ke topik inti dari video ini yang kayaknya bikin rada mumet gitu ya. Jadi, kalau kita bikin kalimat dalam bahasa Korea, kita nggak bisa main kayak ngomong-ngomong aja gitu, kayak bikin-bikin aja, vocab-vocabnya kumpulin aja gitu. Nggak bisa. Jadi, dalam bahasa Korea itu ada yang namanya object particle dan ada juga subject particle. Objek partikel ini dipakai biasanya kalau misalnya ada kata kerja di dalam kalimat tersebut. Jadi kan dalam bahasa Korea itu kan di akhiran kalimatnya udah pasti ada kata kerjanya atau kata sifatnya gitu kan. Oh ya, aku lupa aku udah ngejelasin atau belum. Pokoknya kata kerja atau kata sifat dalam bahasa Korea itu pasti berada di akhir kalimat gitu ya. Jadi nggak mungkin di tengah-tengah. Jadi kalau dia ada di tengah-tengah pun itu pasti ada sambungan-sambungannya gitu, ada grammar-grammarnya gitu. Intinya, kata kerja atau kata sifat dalam bahasa Korea itu berada di paling akhir sebuah kalimat. Nah, tapi subjeknya sama objeknya itu membutuhkan partikel untuk menolong kalimat ini berdiri sempurna gitu ya. Kalau misalnya kalian bingung biasa dalam bahasa Indonesia ngomong-ngomong aja gitu ya, nggak tahu yang mana yang subjek, nggak tahu yang mana yang objek, gampangnya gini, misalnya kita mau ngomong saya makan ayam, berarti ayamnya itu si objeknya. Kenapa? Karena si subjeknya ini yang melakukan si kata kerjanya. Jadi siapa yang melakukan si kata kerjanya itu adalah subjeknya, dan apa yang diapain lah, yang diapain sama si kata kerjanya itu berarti si objeknya. Jadi kan ini prosesnya. Di sini kan konteksnya ayamnya yang dimakan kan? Berarti ayam ini adalah si objeknya. Jadi kalau kita mau bikin kalimat saya makan ayam, dalam bahasa Korea itu sayanya harus ada partikel subjek, ayamnya harus ada partikel objek. Partikel subjek itu yang mana sih? Partikel subjek itu adalah en atau nen, dan satu lagi ada lagi i atau ka. Perbedaannya apa sih dari partikel subjek ini? Yang pertama, en atau nen
Yang en itu untuk subjek berakhiran konsonan, kalau nen itu untuk subjek yang berakhiran vokal. Kalau yang i sama ga, yang i itu untuk subjek berakhiran konsonan, ga itu untuk subjek berakhiran vokal. Nah terus kapan kita pakai enen, kapan kita pakai iga? Sebenarnya bebas aja nih. Kalau misalnya kalimatnya simple mau pakai yang mana aja terserah. Tapi kalau misalnya nanti tuh pas kita bikin kalimat yang rada panjang gitu, nanti bakalan ada iga yang dipakainya bukan buat subjek. Ada juga yang enen artinya bukan subjek partikel. Nah, pada saat terjadi kayak gitu, dibikin aja biar nggak kembar. Misalnya yang satu pakainya enen, ya udah yang satunya pakainya iga. Atau yang satunya udah pakai iga, yang satunya pakai enen. Misalnya kayak gitu. Nah, terus yang paling penting perbedaannya adalah kalau enen ini dia lebih menekankan pada si subjeknya ini. Contohnya, kalau misalnya aku ngomong dalam bahasa Indonesia, Mama suka air, aku suka teh. Berarti itu nunjukin Mama sukanya air, kalau aku ya walaupun aku minum air juga, tapi aku suka teh, misalnya kayak gitu. Aku sukanya sama teh. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai sinen untuk akunya, jadinya kesannya kayak Mama suka air kalau aku. Jadi dia nekenin gitu loh. Kalau aku sukanya teh. Nah, itu yang kalau aku itu berarti pakainya si nen. Oke. Subjek yang paling umum untuk dipakai sekarang itu adalah 저는, 제가, 엄마가, 아빠가, 언니가, 오빠가, 누나가, 형이. Yang dari tadi aku sebutin pakai ga atau i bisa diganti aja ya jadinya. 엄마는, 아빠는, 언니는, 오빠는, 누나는, 형은. Nah, sekarang kita masuk ke objek partikel ya. Kalau tadi subjek partikel itu berarti yang melakukan si kata kerja ini, kalau sekarang adalah objeknya ya. Objek partikel itu ada el sama re. El itu untuk objek yang berakhiran konsonan dan re itu untuk objek yang berakhiran vokal. Nah, jadi misalnya tadi ngomong saya makan ayam kayak gitu. Makan itu dalam bahasa Korea mokta kan? Terus habis itu ayam itu anggaplah ayam goreng, berarti chicken gitu ya. Chicken, mereka kalau ngomong ayam goreng yang kayak fried chicken gitu jadinya chicken. Nah, terus kita pakai yang 저는 misalnya. Jadinya 저는 치킨을 먹어요. 저는 치킨을 먹어요. Misalnya diganti jadi yang kebolak-balik nih. Misalnya subjeknya itu berakhiran konsonan, terus habis itu objeknya berakhiran vokal gitu ya. Kita coba kalimat yang lainnya gampangnya misalnya 마시다, 마시다 itu artinya minum. 마시다 itu nanti berubahnya bakalan jadi 마셔요 atau 마십니다. Nah, terus 차 itu artinya teh. Kalau kita bikin abang minum teh berarti jadinya 형은 차를 마셔요. 형은 차를 마셔요. Udah ngerti belum? Oke, semoga aja ngerti. Aku pengen ngasih contoh beberapa kalimat yang pakai kata kerja lagi nih ya. 저는 영화를 봐요. 제가 영화를 봐요. Atau kalau pengen yang rada menekankan kayak yang tadi aku bilang, 엄마가 드라마를 봐요. 저는 영화를 봐요. Di situ berarti artinya mama nonton drama. Kalau aku nonton film. Udah rada connect belum nih? Dikit lagi deh, contoh lagi ya. 오빠가 차를 운전해요. 차 itu ada dua ya artinya. Yang satunya lagi dari kata 자동차 yang artinya mobil, dan satu lagi 차 yang artinya teh. 동생은 신발을 신어요. 동생은 신발을 신어요. 신어요 dari kata 신다 itu artinya memakai tapi khusus untuk sepatu sama kaos kaki aja ya. Nah, jadi setelah ini kalau kalian pengen latihan, kalian bisa cari subjek-subjek lainnya. By the way, subjeknya bisa pakai nama orang loh ya. Misalnya nama aku Aci. Aci jadinya misalnya Aci makan ayam kayak yang tadi. 아치는 치킨을 먹어요. Atau 아치는 물을 마셔요. Atau misalnya kita pakai nama siapa ya? 재현 deh gitu misalnya. Berarti jadinya 재현은 물을 마셔요. 재현은 치킨을 먹어요. 도움이 됐으면 좋겠습니다. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Semangat terus ya belajar bahasa Koreanya. Sampai ketemu di video selanjutnya besok.